Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan melakukan TC di Bali, dimana kita akan memulainya di tanggal 26 Mei. Jadi ini merupakan mungkin latihan timnas senior kita yang agak lama ya, agak panjang. Kalau kita tahu bahwa kemarin-kemarin kita latihan hanya cukup waktunya sangat pendek sekali, dan itu membuat pemain kita sedikit kelelahan. Tapi kali ini di bulan Juni nanti kita insya Allah akan siap Sobat Yes, karena kita memiliki waktu latihan yang agak panjang, yaitu 10 hari Sobat Yes. Kita lihat di sini beritanya dilansir dari blancon.football. Timnas akan TC di Bali mulai 26 Mei. Ada 10 hari waktu latihan. Artinya timnas punya waktu 10 hari untuk melakukan persiapan waktu yang mewah untuk sebuah tim nasional. Sebelumnya timnas hanya punya waktu 2 hari latihan ketika bertemu Australia. Hal ini karena liga-liga di dunia masih berlangsung, sementara di kalender FIFA mayoritas liga sudah selesai sehingga TC bisa dilakukan lebih awal jadwal sesuai liga. Yang kita ketahui Sobat Jazz, memang ya kita kemarin-kemarin hanya memiliki waktu yang sangat mepet banget buat latihan, sehingga para pemain kita sedikit kelelahan. Dan kali ini kita memiliki waktu yang sangat panjang, 10 hari untuk latihan Sobat Jazz, dan kita berharapkan waktu latihan 10 hari ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif pastinya Sobat Jazz. Kita lihat juga di sini dari arsip Timnas bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan menggelarkan pemusat latihan TC di Bali sebelum melakoni 2 laga terakhir di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Kita akan TC lebih awal sebelum 2 laga kualifikasi, ujar Pak Erick Thohir dilansir dari bolasport.com. Tepatnya di Bali tanggal 26 kalau tidak salah, ujarnya. Praktis timnas Indonesia punya sepekan berlatih sebelum laga melawan Cina. Ya Sobat Yes, ayo kita berikan semangat yang ekstra untuk Garuda kita Sobat Yes, agar bisa memberikan sesuatu yang positif pastinya. Dan pastinya Sobat Yes, bagi kalian yang mau menyaksikan langsung timnas Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno, pastikan kalian sudah daftar Garuda ID dulu. Kalian harus punya Garuda ID agar bisa membeli tiket untuk menonton langsung timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Ayo kita merahkan Gelora Bung Karno. Dan pastinya Stadion Gelora Bung Karno juga sudah menyiapkan 3.000 tiket untuk supporter dari timnas Cina. Kalau kalian sempat melihat di berita yang sering lewat di FYP, ketika waktu timnas Indonesia melawan Cina di Cina waktu itu, di mana supporter kita ketika memasangkan spanduk di Cina, Sobat Jazz, itu dilarang oleh supporter dari Cina. Dan itu agak sedikit nyesek sih, tapi untuk keberadaan dan kebenaran berita itu belum bisa kita pastikan, tapi ya berita itu sudah menyebar cukup luas di media sosial, dan kita berharap semoga hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu tidak terjadi di Gelora Bung Karno. Ayo kita jadi tuan rumah yang baik untuk siapapun, dan itu kita sudah buktikan Sobat Yes ketika kemarin juga kita melawan Bahrain. Walaupun tiket supporter Bahrain tidak ada yang mengambil, setidaknya kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah tuan rumah yang baik ya Sobat Yes. Dan kita juga kemarin sempat melihat juga ketika timnas Indonesia melawan timnas Australia, di mana hanya ada beberapa supporter dari timnas Australia yang ada di tengah-tengah supporter Indonesia, tetapi kita memberikan sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak mengusik, kita tidak mengejek, tapi kita ikut support, membantu para supporter dari timnas Australia. Itulah Indonesia ya Sobat Yes, di mana kita diajarkan untuk ramah pada siapapun. Dan juga pastinya ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno, sampai ya Sobat Yes, sampai di sana kita lihat pemandangan sangat indah yang sering beredar di FYP ketika timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Supporter-supporternya ketika selesai
kita saling menyanyikan lagu Sayonara, dan itu terlihat kita sangat akrab pada siapapun Sobat Yes. Jadi siapapun nanti, apapun yang akan terjadi di Gelora Bung Karno nanti tanggal 6 Juni, ayo kita tetap jaga semuanya dengan baik, jangan rusak fasilitas yang ada, dan pastinya Sobat Yes, ayo kita kawal terus Garuda kita agar terbang lebih mendunia. Oke Sobat Yes, untuk pembahasan kita selanjutnya Sobat Yes, dilansir dari Football.Indonesia, AFC mengubah format venue kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, seperti yang kita ketahui Sobat Yes, kita memiliki peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi round 3 ini. Tapi peluang kita sedikit Sobat Yes. Akan tetapi kalau kita menuju Piala Dunia melalui jalur kualifikasi round 4 itu masih sangat terbuka lebar peluang untuk kita menuju Piala Dunia. Kita lihat di sini dilansir dari AFC sebelumnya mengatakan akan menggelar round 4 di tempat yang netral. Namun AFC merubah format menjadi negara yang berada di top 2 menjadi ketiga di round 3 yang akan menjadi tuan rumah. Ya, kita bisa bayangkan Sobat Yes di mana wasit dari Timur Tengah dan venue di Timur Tengah juga. Wah, ini agak gimana ya Sobat Yes ya. Kalau kita lihat di sini Sobat Yes ini kita lihat di sini ada 6 negara Sobat Yes, ada Uni Emirat Arab, Irak, Oman, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Jadi kemungkinan tempat itu akan digelar di Uni Emirat Arab dan Irak ya. Semuanya adalah negara-negara Timur Tengah. Ya, kita doakan aja jika nanti memang kita harus melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 4. Kita doakan semoga timnas Indonesia tetap fokus dan pastinya konsisten agar memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan semoga tidak ada kecurangan atau indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi di kubu AFC. Ya, kalau saya waktu itu sempat berpikir ya Sobat Yes, kalau kalian melihat video-video sebelumnya di mana saya tuh udah agak ngeri Sobat Yes dengan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia ini, di mana kemungkinan dari grup A, B, C, D ini akan didominasi oleh grup Timur Tengah. Dimanapun dan apapun caranya, grup Timur Tengah harus ada di perwakilan dari grup-grup itu. Itulah agak gimana ya Sobat Yes ya, karena kita tahu lah bahwa uang minyak itu agak menggiurkan. Tapi ya kita nggak boleh berpikir seujon. Ayo kita tunjukkan prestasi di kaca dunia. Ayo Indonesia. Ya, untuk pembahasan kita selanjutnya Sobat Yes, ini dilansir dari sibola_id, di mana gelandang bertahan timnas Indonesia Joy Pelopesi mengaku untuk pertama kalinya tidak akan menjalani liburan musim panas dengan keluarga demi membela skuad Garuda. Ia mengatakan bahwa lawan Cina dan Jepang ini menjadi pertandingan penting buat menentukan nasib timnas Indonesia. Oleh karena itu ia akan fokus dengan skuad Garuda. Wow, mantap sekali Sobat Yes ya. Kita tahu bahwa ternyata kemarin debut dari Joe Pelopesi ketika melawan Bahrain kemarin itu, kita lihat bahwa dia bermain dengan konsisten seperti Calvin Verdong gitu. Benar-benar keren banget, dan ini membuktikan bahwa usia tidak mempengaruhi dengan kualitas Sobat Yes. Justru Joe Pelopesi membuktikan bahwa usianya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang ditunjukkan di lapangan hijau. Wow, keren sekali. Ya, kita lihat di sini beritanya Sobat Yes. Orang tua, saudara, keluarga saya semua ikut hadir di laga melawan Cina. Wes, keren. Saya rela kehilangan liburan dengan penuh sukacita. Istri saya tentu saja sepenuhnya mendukung saya. Ya, Sobat Yes, keren banget ya. Dimana Joe Pelopesi bersama istri dan keempat anaknya, dan mungkin orang tuanya juga akan hadir di Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan dari timnas Indonesia. Sepertinya kita tahu bahwa Joe Pelopesi merupakan salah satu punggawa timnas Indonesia yang memang sangat tangguh di lapangan.
Untuk berita selanjutnya Sobat Jess, kalau tadi kita bahas Joe Pelipesi yang baru debut kemarin melawan timnas Bahrain, saat Indonesia melawan timnas Bahrain, kali ini kita akan membahas tentang punggawa kita yang sudah pergi, tapi sedang pergi, yang agak lama dan belum kembali, dan kemungkinan besar Juni nanti ia akan kembali. Siapakah dia? Elkan Bagot. Ya, pertandingan melawan Irak adalah momen paling menegangkan dalam hidupnya. Sobat Jess, dilansir dari sibola_id, pertandingan melawan Irak adalah momen paling menegangkan dalam karir saya. Wow. Elkan mengatakan bahwa karena pentingnya laga ini bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat captionnya. Setelah cukup lama tak terlihat mengenakan seragam merah putih, Elkan Bagot akhirnya buka suara tentang perasaannya terhadap timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Elkan Bagot mengungkapkan bahwa salah satu momen paling berkesan dalam menentukan hidupnya adalah ketika dipercaya membela timnas Indonesia di pentas internasional. Salah satu laga yang membekas dalam ingatan adalah saat menghadapi Irak di ajang Piala Asia 2023. Ya, Sobat Jess, jadi udah ya clear masalah kita tentang Elkan Bagot. Buat kalian-kalian di sana yang di luar yang masih menyinyiri tentang Elkan Bagot, kenapa sih Elkan gak mau balik? Karena kita tahu waktu kemarin Elkan pun sempat berbicara bahwa dia fokus dulu di klubnya, dan kali ini dia sudah buka suara tentang perasaannya terhadap timnas Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Elkan Bagot sepenuhnya masih darahnya, hatinya masih terpanggil di timnas Indonesia, jiwa raganya masih terpanggil untuk Garuda. Jadi untuk kalian di luar sana, siapapun pemainnya jangan dibully ya Sobat Jess, seperti Elkan Bagot, Nes Hilgers atau siapapun, tolong jangan membuli pemain Sobat Jess, karena kita tidak tahu bagaimana mental mereka masing-masing. Jadi ayo kita berikan dukungan, bukan membuli ya, memberikan dukungan yang ekstra untuk para punggawa kita agar mereka lebih semangat, lebih fokus, dan pastinya lebih konsisten dan bertanggung jawab di posisinya masing-masing. Jadi untuk hal-hal yang receh-receh seperti itu, seperti yang menjelek-jelekan personal pemain, jadi stop, hentikan Sobat Jess. Ayo kita dukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati tanpa menjelek-jelekan. Kritik boleh, berikan kritik yang membangun, kritik yang memberikan motivasi, bukan kritik yang melukai hati, perasaan, dan mental para pemain. Untuk itu Sobat Jess, jangan lupa tanggal 6 Juni nanti, ayo kita merahkan Gelora Bung Karno dengan penuh semangat, sukacita, dan pastinya kita doakan yang terbaik untuk Garuda kita. Ya Sobat Jess, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Menurut kalian, apakah Juni nanti Elkan Bagot akan hadir bersama timnas Indonesia di Gelora Bung Karno? Silahkan tulis di kolom komentar. Sayangnya yang dipastikan tidak bermain adalah Marcelino Ferdinand, dan juga kemungkinan besar Kevin Dix yang masih mengalami cedera. Ya, kita doakan yang terbaik untuk para pemain kita Sobat Jess. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Kita Garuda, salam Jess.